Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Dia sungguh baik, dia sangat baik dalam hidup kita. Biar pada hari ini kita mau membawa hati kita. Kita bawa ucapan syukur kita di hadapan dia. Dengan pujian, dengan penyembahan. Berikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Saya undang kita sebagai berdiri, Bapak Ibu Saudara. Mari persiapkan hatimu untuk menyembah. Bawa sembahan, bawa pujianmu, bawa setiap hormat bagi dia.
mati dan bangkit untuk kita. Itu menandakan bahwa tidak ada yang mustahil. Karena dia sudah bangkit dari kematian. Dia mengalahkan maut. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Amin. Berikan sorak-sorak bagi dia. Haleluya. Through you I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. Amen. I am living by faith. Nothing is impossible. Yes, Lord. Kami percaya tiada yang mustahil bagimu. Through you, I can do
Tuhan yang ajaib. Amin. Seberapa banyak kita percaya, orang-orang yang percaya tidak ada yang mustahil bagi dia. Katakan haleluya. 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 Yes. Yes. Kami percaya Engkau Tuhan. I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe. Karena dari hatimu. I believe in you. Oh, I believe, yes. I believe in you. I believe, oh, I believe in you. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, I believe in you. Oh, I believe, yes. I believe. We believe, yes. We believe in you. We believe. We believe in you, Lord Jesus.
Haleluya Tuhan, haleluya ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami mau panggil Engkau ya Bapa. Yesus, Yesus. Ini setiap kami anak-Mu ya Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan. Kami mau memanggil Engkau malam hari ini ya Tuhan. Kami mau mengingat setiap kebaikan-Mu yang telah Kau berikan atas setiap kami ya Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, Engkau berkata, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan engkau kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut, dan aku akan memberikan engkau ketenangan. Malam hari ini Tuhan, kami mau panggil engkau, Bapa, ini anak-Mu ya Tuhan. Kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, malam hari ini ada lawatan-Mu terjadi ya Tuhan. Malam hari ini ada pemulihan yang Kau berikan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Bapa. Engkau melawat setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jangan ada satu orang pun Kau lewatkan ya Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Engkau berkata ya Aba, bagi setiap engkau yang tertolak, bagi setiap engkau yang dibuang, bagi setiap engkau yang dikucilkan, malam hari ini dengarlah dan ketahuilah bahwa aku mengasihimu. Aku mengasihimu. Engkau berharga. Engkau berharga. Bukalah hatimu malam hari ini. Angkatlah tanganmu kepada Bapamu. Angkatlah hatimu. Serahkan semuanya kepada Bapamu. Rasakan kasih Tuhan mengalir atasmu. Rasakan kasih Tuhan turun atasmu. Rasakan saat ini Dia di sampingmu. Saat ini Dia membelaimu. Saat ini Dia memelukmu dengan cintanya. Cinta yang tanpa batas. Cinta yang tanpa pamrih. Dan Dia berbisik kepadamu. Dia mengatakan, nak, serahkan pergumulanku kepadaku. Serahkan masalahmu kepadaku. Serahkan bebanmu kepadaku. Maka aku akan memulihkan hidupmu. Maka aku akan membebaskan engkau. Maka aku akan memulihkan engkau lebih lagi. Bahkan Tuhan akan menyelamatkan engkau. Tidak hanya dirimu, tetapi keluargamu, tetapi anak-anakmu. Hanya satu yang Tuhan minta hari ini. Bukalah hatimu. Bukalah hatimu. Agar kasih Tuhan dicurahkan ke atasmu. Jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Ketika Tuhan ketuk pintu hatimu. Jangan engkau tidak membukakan pintu untuknya. Karena Tuhan sudah berdiri lama untuk menunggu engkau membuka pintu baginya. Malam hari ini, biar Tuhan melawat hidupmu. Biar Tuhan menjamah hidupmu. Biar Tuhan memulihkan engkau. Bahkan Tuhan memberikan keselamatan yang bahkan dunia tidak bisa berikan kepadamu. Berikan hatimu untuk Tuhan. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Bahkan Engkau telah mengorbankan dirimu untuk menebus setiap kami Tuhan. Engkau mencurahkan kasih-Mu yang tiada pernah ada batasnya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan hari-hari ini Engkau memulihkan setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau memulihkan apa yang telah hilang Tuhan. Engkau memulihkan hari-hari kami ya Tuhan. Engkau memulihkan kehidupan kami. Engkau memulihkan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini tangan Tuhan sedang merenda ya Bapa.
Saat ini tangan Tuhan sedang memberikan suatu masa depan yang baik, suatu masa depan yang penuh rancangan damai sejahtera Tuhan ya Bapa. Kami percaya Tuhan, di dalam setiap pemrosesan yang Tuhan bentuk ya Bapa, kami akan timbul menjadi emas yang murni di hadapan Engkau Tuhan. Kami tahu proses ini tidak gampang ya Tuhan. Kami tahu Tuhan proses ini sulit, mungkin kami sering jatuh ya Tuhan. Tapi Tuhan berkata, aku akan menguatkan kau, aku akan meneguhkan kau, aku akan berada di sampingmu, bahkan aku akan membawa engkau lebih lagi dan lebih lagi. Dan percayalah bahwa engkau akan menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Engkau akan dikuatkan Tuhan, engkau akan diteguhkan Tuhan. Tetaplah engkau berjalan di dalam kesetiaan yang daripada Tuhan. Janganlah engkau mengasihi dunia dan isinya. Ketika engkau mengasihi dunia dan isinya, maka engkau tidak akan pernah mengasihi Allah. Oleh karena itu kasihilah Allahmu, karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kehidupanmu. Dan percayalah, masa depan yang terbaik, penyertaan yang sempurna selalu ada bagimu dan kehidupanmu. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kami percaya lawatan-Mu akan terus terjadi pada malam hari ini Tuhan. Tidak akan pernah berhenti di sini Tuhan. Tetapi Roh-Mu terus akan membangkitkan setiap kami Tuhan. Roh-Mu akan terus menyala-nyala di atas setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah kami terus bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Segala hormat, pujian, syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan di dalam satu nama kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Rada bada syikir, rada bada rada bada syikir, rada bada Engkau
Kami diberi kehormatan untuk memanggilmu Bapa. Kami, Tuhan, memanggilmu Bapa. Engkau memanggil kami anak-Mu. Hari ini berbicaralah kepada kami ya Bapa. Bahwa kami mengalami perjumpaan dengan firman itu. Biarlah firman-Mu menyatakan dirinya di dalam hati kami. Supaya kami diubahkan dari dalam. Dan kami diubahkan juga dari luar. Kami mau buka hati kami dan buka telinga kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Dan Engkau yang akan membuka mata kami. Agar kami dapat melihat apa sebenarnya yang sedang Kau rencanakan hari-hari ini bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom. Saya senang sekali pada hari ini kita ada di masa Minggu Paskah. Saudara, dalam Keluaran pasalnya ayatnya yang ke-6 dikatakan, lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel itu telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, 430 tahun orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. 430 tahun. Mereka menderita, mereka tertindas, mereka dibelenggu, mereka disiksa, mereka diperlakukan dengan tidak adil. Mereka tidak melihat apa yang Tuhan rencanakan bagi mereka. Masa depan mereka sepertinya buram. Mereka memandang diri mereka sebagai orang-orang yang kecil, orang-orang yang gak berguna, orang-orang yang gak mampu untuk dapat membebaskan diri mereka. Karena Mesir pada masa itu adalah salah satu kerajaan yang sangat kuat. Tapi Tuhan berkata kepada Musa, aku sudah mendengar seruan umatku. Dan Musa katakan kepada umatku, waktu pembebasan mereka akan segera tiba. Pada masa Paskah kita belajar bahwa Allah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir. Di momen Paskah kita diingatkan kembali bahwa ada sebuah peristiwa yang sangat ajaib dan sangat dahsyat.
Ketika Allah yang luar biasa itu membebaskan satu bangsa dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tetapi tahukah saudara, waktu kita bicara tentang bangsa Israel, kita nggak lagi bicara sekedar sebuah bangsa. Kalau saya bacakan sama saudara, di dalam Keluaran pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-22 sampai 23. Ini perkataan Tuhan. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolaknya, Fir'aun, membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Kita tahu bahwa tulah yang ke-10 adalah tulah yang membuat Fir'aun pada akhirnya bertekuk lutut dan membebaskan bangsa itu pergi. Karena semua anak sulung yang ada di Mesir mati seketika. Tetapi mari coba kita renungkan sebentar. Ada seorang bapak yang sudah selama 430 tahun melihat anaknya menderita, melihat anaknya kesusahan, melihat anaknya dalam penderitaan, melihat anaknya dalam keadaan yang sangat-sangat sukar, melihat anaknya menjerit, melihat anaknya menangis, melihat anaknya meratap, melihat anaknya tawar hati, melihat anaknya kecewa, melihat anaknya pahit. 430 tahun seorang bapak melihat anaknya menderita. Dan dia berkata, aku akan bebaskan anakku. Wow. Jadi Israel itu bukan cuma bangsa. Israel adalah anaknya Tuhan. Kenapa dia panggil Israel anaknya? Karena kalau saudara baca Keluaran, Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 8 sampai 9, kita tahu bahwa Tuhan sudah mengambil keputusan. Aku akan melahirkan lagi satu bangsa. Bangsa ini akan menjadi proyek percontohan. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang menjadi anakku sendiri. Bangsa ini akan menjadi bangsa di mana aku ingin bangsa-bangsa lain melihat. Kalau aku memimpin sebuah bangsa, kalau aku menjadi bapa dari sebuah bangsa, kalau aku memelihara sebuah bangsa, beginilah nasib bangsa itu. Jadi bangsa Israel dipilih Tuhan untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain dikuasai oleh dewa-dewa dan ilah-ilah lain. Jadi Allah bilang begini, kamu lihat, kalau aku yang jadi bapak mereka, kalau aku yang jadi Tuhan mereka, kamu lihat apa yang akan terjadi atas mereka. Jadi ketika anaknya ini terbelenggu di Mesir, si bapak bilang begini pada ilah-ilah dewa-dewa yang ada di Mesir, bebaskan anakku itu pergi. Saudara, Paskah mengingatkan kita tentang satu bapak yang begitu luar biasa mencintai anaknya. Paskah mengingatkan kita tentang satu bapak yang mau melakukan apa saja untuk memerdekakan anaknya. Wow. Dan sekarang anak-anaknya adalah kita. Kita adalah anak-anaknya. Sehingga momen Paskah ini membuat kita mengingat kembali siapa kita sebenarnya. Apa yang sedang saudara alami hari ini? Jangan pernah lupa bahwa engkau adalah anaknya. Dan engkau adalah proyek percontohan Tuhan. Dalam artian begini loh. Orang harus melihat bagaimana cara Tuhan memperlakukan saya. Supaya dengan begitu orang-orang yang tidak mengenal Allah pada akhirnya mau datang kepada Allah dan berkata begini, aku mau Allah seperti Allahmu. Aku mau menyembah Tuhan yang juga engkau sembah. Aku mau bertekuk lutut di hadapan Tuhan kepadanya engkau juga bertekuk lutut. Aku mau Allah yang kau miliki. Aku mau Yesus yang engkau miliki. Mengapa? Karena aku melihat Allahmu begitu mengasihi engkau. Bapamu begitu sayang sama kamu. Tuhanmu begitu memperhatikan kamu. Dia panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
Itu yang dimaksud dengan amanat agung. Di mana orang lihat apa yang diperlakukan Bapa kepada kita. Tapi setan akan terus berusaha membuat kita menjadi orang-orang yang tawar hati, kecewa, pahit, marah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan gak peduli sama saya udah gak berharga lagi. Saya udah gak disayang sama Bapa lagi. Saudara, bangsa Israel 430 tahun diperbudakan Mesir. Mereka udah hilang harapan, tapi tiba-tiba Alkitab berkata mereka berseru. Dan Tuhan bilang seruan mereka sampai kepadaku. Karena mereka adalah anak-anaknya. Saudaraku, kalau kita bahas tentang apa yang bisa kita lakukan sama Tuhan, maka seringkali kita akan sampai kepada sebuah keadaan di mana saya belum lakukan yang terbaik. It's not enough. Ya lihat aja keadaan saya sekarang, apa sih yang bisa dibanggain dari saya. Lihat keluarga saya, apa sih yang bisa dibanggain dari keluarga saya. Saya belum melayani Tuhan seperti yang lain. Saya belum lakukan yang terbaik buat Tuhan seperti yang lain. Siapa sih saya? Tetapi kalau kita mulai memperhitungkan apa yang Dia lakukan sama kita, itu yang harusnya kita ceritakan kepada orang-orang. What the Lord has done for you and me. Jadi orang aneh. Anehnya adalah begini, orang aneh, kenapa kamu selamat cuma karena iman? Kenapa ada firman Tuhan yang berkata karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman? Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak seorang pun memegahkan diri. Orang aneh. Kenapa Bapa tetap sayang sama kamu? Kenapa Bapa tetap mencintai kamu? Kenapa Tuhanmu tetap memperhatikan kamu? Kenapa Tuhanmu Immanuel gak pernah meninggalkan kamu? Kamu udah berkali-kali ninggalin Dia. Kamu berkali-kali menjauh dari Dia. Kamu berkali-kali jatuh dalam dosa. Kamu berkali-kali mengalami kehancuran. Kamu berkali-kali gagal. Kamu berkali-kali jatuh bangun. Tapi kenapa Tuhanmu tetap mencintai kamu? Kenapa Tuhanmu tetap menyayangi kamu? Kenapa Tuhanmu tetap peduli sama kamu? Dan orang bertanya-tanya, why? Dan kita punya jawabannya. Karena bukan saya yang menjadikan Dia Bapa. Dia yang lebih dahulu menjadikan saya anak. Dia menaruh roh adopsi dalam diri kita. The spirit of adoption. Dan firman Tuhan berkata dalam kitab Roma pasalnya yang ke-8, roh itu berseru di dalam diri kita, Abba Bapa. Dan setiap kali kita dalam pergumulan, setiap kita dalam kesulitan, setiap kali kita dalam masalah berat, roh itu dalam diri kita itu berkata, Bapa tolong aku. Dan Bapa yang sama yang membebaskan bangsa Israel adalah Bapa yang sama yang akan datang kepada saudara dan saya. He will never leave you. Makanya Dia berkata, sekalipun kamu gak setia, aku tetap setia. Momen Paskah ini mengingatkan kita tentang Bapa yang begitu luar biasa mencintai anaknya. Saudara, Tuhan berkata begini sama bangsa Israel. Sebab itu biarkanlah anakku itu pergi. Supaya anak-anakku itu beribadah kepadaku. Tapi Dia bilang begini sama ilah-ilah dan dewa-dewa itu. Tapi jika engkau menolak membiarkan anakku pergi, aku akan membunuh semua anakmu yang sulung. Jadi peristiwa itu terjadi. Firaun mengeraskan hatinya. Gak mau membebaskan bangsa Israel. Tuhan bilang begini, suruh bangsa itu sembelih seekor domba. Lalu darahnya bubuhkan pada setiap ambang pintu rumah mereka. Karena bapak mereka yang baik ini untuk sementara akan berubah menjadi mengerikan. Alkitab berkata dia seperti seorang destroyer, penghancur, perusak. Jadi dia bergerak. Ya, malaikat maut itu bergerak, malaikat kematian itu bergerak, dia bergerak. Lalu mulailah kematian terjadi di setiap rumah orang Mesir. Anak-anak sulung meninggal saat itu juga. Tapi rumah-rumah orang Israel dipelihara.
Ketika peristiwa itu terjadi, Firaun akhirnya menyerah dan menyuruh bangsa itu pergi. Yang mau saya sama-sama kita renungkan hari ini adalah He will do anything to bring you back. Saudara ingatkan Lukas pasal 15, kisah tentang anak yang hilang. Dia udah jual semuanya, harta kekayaan bapaknya, dia habiskan uang. Warisan itu udah gak bersisa. Dia bilang aku gak layak lagi disebut anak bapak. Tapi waktu bapaknya lihat dia dalam perjalanan pulang, bapaknya lari. Itu peristiwa yang sama yang terjadi ribuan tahun yang lalu ketika seorang bapak menyelamatkan anaknya di Israel, di Mesir. Hari ini maukah saudara bersama-sama dengan saya, kita semua membebaskan spirit itu, roh adopsi itu untuk kembali mengerang dan menjerit di dalam kita. Kapan terakhir kali saudara berseru sama Tuhan? Apa yang membuat spirit of adoption itu terkurung dalam diri? Apa yang membuat engkau gak bisa benar-benar membuka dirimu sama Tuhan? Apa yang menahan engkau untuk sungguh-sungguh berlari sama Tuhan? Menjerit di dalam doa, berseru sama Tuhan. It's time for you to release the spirit in you. Saudara tahu bahwa roh adopsi dalam diri kita itu sukanya berseru. Ya Aba, ya Bapa. Tetapi ada roh lain yang mencoba membuat roh adopsi itu bungkam. Roh apa namanya itu? Namanya roh yatim piatu. Bahasa Inggrisnya the spirit of fatherless, orphan spirit. Roh ini akan membuat roh adopsi itu bungkam. Karena roh ini akan selalu berkata, kamu itu bukan anak Tuhan lagi. Tuhan tuh udah gak peduli lagi sama kamu. Kamu tuh gak pantas disebut pelayan Tuhan. Kamu tuh udah gak layak di hadapan Tuhan. Kamu mau berdoa, memang Tuhan dengerin doa kamu. Gak akan didengerin doa kamu. Buktinya sampai sekarang kamu belum melihat jawaban doa. Buktinya sampai sekarang kamu belum melihat Tuhan tolong kamu. Nah spirit ini, roh yatim piatu ini akan datang kepada kita. Dan berkata bahwa kamu gak perlu berseru sama Bapamu. He will never listen to you. Dia gak akan dengerin kamu. Tetapi ini waktunya untuk kita mengusir roh itu keluar dari kehidupan kita. Ini waktunya kita berkata kepada roh itu, no, I am loved by God. Ada satu lagu waktu saya SMA, awal-awal saya bertobat. Satu lagu yang terus mengiang dalam hati saya. Lagunya begini, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Saudara tahu lagu itu? Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Saya ingat tuh lagu itu ketika itu muncul. Saya nyanyiin lagu itu, saya nangis terus. Saya nyanyiin lagi, saya nangis lagi waktu zaman SMA. Masa-masa dimana saya pernah merasa gak diperhatikan dalam keluarga, merasa rendah diri, merasa gak disayangi orang tua, coba bunuh diri berkali-kali. Dan pada akhirnya ketika lagu itu ada, lagu itu bicara seperti sedang bicara sama saya. So saudara gak peduli usia saudara sekarang berapa, you will be a daughter and a son for him. Saudara akan tetap menjadi anak laki-laki dan anak perempuannya Tuhan. Hari ini mau gak di momen Paskah ini
kita merilis, kita melepaskan roh adopsi itu untuk berseru melalui diri kita. Kita berkata kepada Tuhan, Lord, I am not alone. Kalau pakai bahasa anak muda, gua single, but I am not lonely. I am alone, yes, but I am not lonely. I'm not a lonely girl. I'm not a lonely boy. Saya mungkin sekarang single parent, yes, but I'm not a lonely parent. I'm not a lonely woman. I'm not a lonely man. Sendiri itu gak apa-apa. Kesepian itu gak boleh. Karena kita punya Tuhan. Kita punya Bapa yang akan menemani kita. Bahkan ketika sebuah hubungan dimulai dengan perasaan tidak bisa sendiri, hubungan itu biasanya gak akan kemana-mana. Tapi ketika sebuah hubungan dimulai dengan kesadaran bahwa Bapak, aku siap membangun sebuah relasi. Kenapa? Karena Engkau telah memberikan kepadaku kepenuhan dan kepuasan. Biarlah hari ini setiap kita sama-sama kembali datang sama Bapa itu. Dan berkata, Father, I come to you. Bapa, aku datang kepadamu hari ini. Saya ulangi kembali ayat ini supaya saudara ingat. Keluaran 4 ayat 23. Maka engkau harus berkata kepada Fir'aun, beginilah firman Tuhan, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Dan saudara tahu apa yang sudah Bapa kita lewati untuk bisa membuat kita pada akhirnya kembali kepadanya? Dia mengutus putranya, mati di kayu salib, berkorban, darahnya tercurah, supaya kita bisa kembali kepada Dia, beribadah kepada Dia. Hari ini saya rindu supaya kita izinkan Yesus Kristus menjamah setiap kita. Dan biarlah roh adopsi itu kembali berseru di dalam hatimu. Saya bukan anak yatim piatu. Saya enggak sendirian. Saya punya Bapa yang baik sama saya. Saya punya Bapa yang memperhatikan saya. Saya punya Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Saya punya Bapa yang akan tetap berada dengan saya dalam situasi apapun. Sekalipun saya sedang dalam belenggu dosa, saya sedang diperbudak oleh dosa, saya punya Bapa yang akan berlari datang kepada saya untuk membebaskan dan memerdekakan dan memulihkan saya. Saya punya Bapa yang mengasihi saya. Saya punya Bapa yang akan selalu ada buat saya. Biarkan spirit itu kembali berseru kepada Tuhan. Saya ingin mengajak saudara hari ini, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu tadi. Dan kita akan sama-sama menerima berkat yang berasal daripada Bapa itu. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, ya, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Biarlah roh adopsi itu berseru di dalam dirimu. Oh, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan.
bersyukur selalu kepadamu Bapa, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, ku bersyukur selalu. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Haleluya, Abba Bapa, kami memanggil namamu hari ini. Ya Abba, ya Bapa, kami berseru kepadamu pada hari ini. Kami anak-anakmu ya Abba, kami anak-anakmu ya Bapa. Hari ini kami berseru kepadamu. Bebaskan kami. Bebaskan kami ya Bapa. Agar kami merdeka. Agar kami bebas. Untuk beribadah, untuk menyembah, untuk bersorak, untuk melompat, untuk mengangkat tangan bagi namamu. Biarlah roh adopsi dalam kami ini. Tidak lagi ada yang dapat menahan-nahan. Tetapi roh itu akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Hari ini mari angkat kedua tanganmu. Aku ingin berkata kepadamu pada hari ini bahwa Bapa sangat mengasihi engkau. Bahwa Bapamu menyinari engkau dengan wajahnya. Dan saat engkau mengangkat kepalamu memandang wajahnya, engkau akan mendapati senyuman dari seorang Bapa. Sehingga rasa berharga itu kembali dalam dirimu. Dan Bapa itu mengarahkan tangannya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini terimalah. Terimalah kasih Bapa itu turun atasmu. Ketahuilah doamu, seruanmu, jeritanmu, air matamu sudah didengar oleh Tuhan. Dan Bapamu akan datang dengan keselamatan, dengan pemulihan, dengan kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap anak-anak dari Bapa bersama-sama saya dengan saya katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Yeah. Praise the Lord.